Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-76 dan 77 dari Suratul Nahl. Surah An-Nahl ayat 76 dan 77 masih lagi menerangkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Maka apabila Allah adalah yang maha mengetahui lagi maha berkuasa, maka hendaklah mentauhidkan Allah, karena tidak ada di sana selain Allah yang mengetahui seperti Allah mengetahui. Tidak ada di sana yang berkuasa seperti Allah berkuasa. Maka jangan sekutukan Allah dengan apapun atau dengan siapapun. Jadi kalau ada manusia yang menyembah berhala, apakah berhala itu mengetahui? Tidak. Apakah berhala itu berkuasa? Tidak. Maka jangan sekutukan Allah dengan berhala. Karena tidak sama antara Allah dengan makhluknya. Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Sementara makhluk apabila juga memiliki sifat, maka sifat yang dimiliki oleh makhluk adalah sifat kekurangan. Maka apabila ada yang menyamakan Allah dengan makhluk, itu namanya menyekutukan Allah, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang zalim atau kezaliman. Dan perbuatan menyekutukan Allah, yaitu perbuatan syirik, itu adalah kezaliman yang paling besar. Nah, kezaliman yang paling besar itu dosanya juga adalah paling besar. Maka dosa yang paling besar adalah dosa menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik, perbuatan menyekutukan Allah, adalah dosa yang besar. Apa sebab? Menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka di sini alhamdulillah dengan mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya ayat 76 dan 77, pada kesempatan ini kita akan mendapatkan pengetahuan lagi untuk menambahkan keimanan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam penyampaiannya di ayat yang ke-75, Allah menyampaikan dalam bentuk perumpamaan. Jadi Allah umpamakan, siapa yang tidak mengetahui? Siapa yang mengetahui?
siapa yang tidak berkuasa dan siapa yang berkuasa. Maka Allah buat perumpamaan antara manusia dengan manusia dahulu. Jadi sebelum antara berhala yang disembah oleh manusia dengan Allah Ta'ala, Allah buat perumpamaan antara manusia dengan manusia dahulu. Yaitu yang satu ini bisu. Biasanya yang bisu itu juga tidak mendengar. Kemudian yang bisu ini tak punya kuasa apa-apa. Dia tak bisa berbuat apa-apa. Kemudian yang bisu ini hidupnya itu ditanggung oleh tuannya. Nah, orang yang seperti ini sifatnya sama tidak dengan orang yang bisa berbicara. Dia punya ilmu, dia bisa mengarahkan kepada yang lebih baik. Kemudian orang ini berada di atas jalan yang benar. Nah, orang yang pertama ini dengan orang yang kedua ini bisa kita samakan. Nah, atau dengan bahasa yang lebih mudah ini, dengan yang lebih ringkas, sama tidak orang yang bisu dengan orang yang bisa berbicara? Kalau ada yang menyamakan, berarti orang ini tidak menggunakan akal. Orang yang berakal pasti tidak akan mungkin menyamakan orang yang bisu dengan orang yang bisa berbicara. Orang yang berada di atas kesesatan, kebatilan dengan yang berada di atas kebenaran pastilah tidak sama. Nah, dengan perumpamaan yang mudah ini, maka manusia cepat sekali bisa membuat kesimpulan bahwasanya apabila antara manusia dengan manusia saja, yang bisu dengan yang berbicara saja kita tidak dapat menyamakan, apalagi akan menyamakan makhluk dengan Khalik, akan menyamakan berhala dengan Allah. Berhala itu bisa bicara? Enggak. Mendengar? Enggak. Menyuruh? Enggak. Berbuat apa-apa pun tidak. Di mana kita letakkan dia, disitulah dia selama-lamanya. Dan kalau kita pecahkan pun berhala itu, dia tak akan mampu untuk membela atau menjaga dirinya sendiri. Dia tak akan mampu melawan. Nah, kalau begitulah lemahnya berhala, maka bisakah kita samakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui, maha berkuasa, maha perkasa? Tidak. Kalau begitu, tidaklah ada alasan sedikit pun untuk menyekutukan Allah. Nah, itulah dia yang menjadi poin atau yang menjadi kandungan utama dari ayat yang akan kita pelajari ini. Kemudian tentang keagungan dan kemuliaan Allah itu dari sisi pengetahuan Allah yang luas, tidak bertepi, yaitu Allah bukan hanya mengetahui yang nyata, Allah juga mengetahui yang gaib. Di alam semesta ini ada yang nyata, ada yang gaib. Umpamanya kalau kita sebagai manusia, ini adalah yang nyata. Kita bisa lihat manusia dengan panca indera kita, dengan mata kita. Kalau manusia berbicara, kita bisa dengar dengan telinga kita. Tapi ada makhluk di alam semesta ini gaib. Ada makhluk itu, ada. Tapi tak mampu kita capai dengan mata kita, seperti malaikat. Ada tidak sekarang di masjid ini malaikat? Ada. Di kiri kanan kita ada yang menulis catatan amal kita, yang menulis apa yang kita buat dengan terperinci. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan pun yang diucapkan oleh seseorang melainkan malaikat raqib dan atid yang ada di kiri kanannya menulis, mencatat. Coba lihat kiri kanan, nampak? Enggak. Tapi ada dia. Ada. Bermakna dia adalah gaib. Tahu kita seperti apa keadaan dia sekarang? Tak tahu, karena kita tidak mengetahui yang gaib. Berarti ilmu kita hanya sebatas yang nyata saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmunya
mengetahui, Allah mengetahui yang nyata dan Allah mengetahui yang gaib. Jadi ilmu Allah meliputi yang nyata dan yang gaib. Nah, itu kalau kita bawa kepada kita yang mengetahui. Kalau kita bawa kepada berhala yang disembah oleh sebahagian manusia itu, apakah berhala itu mengetahui? Tidak. Tentang diri sendirinya pun tak tahu. Nah, kalau seperti itulah sifat kekurangan yang ada pada makhluk, apalagi pada berhala, maka tidak sepatutnya disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Disekutukan maknanya disamakan dengan Allah taala. Maka orang yang menggunakan akal fikiran dengan baik tidak akan mungkin menyekutukan Allah. Orang yang menggunakan akal fikiran dengan baik pasti akan mentauhidkan Allah. Maka agama yang benar, yaitu agama yang sesuai dengan akal fikiran, adalah agama yang kandungannya adalah mentauhidkan Allah. Kalau dalam agama itu menyekutukan Allah, maka penganut agama itu adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal fikiran. Keras nampaknya ini. Lembutkanlah sedikit. Tidak menggunakan akal fikiran. Sebenarnya bukan masalah keras atau lunak Anda. Ini masalah kebenaran dengan kebatilan. Yang benar itu benar, difahami oleh akal fikiran yang sehat. Dan yang batil itu batil, apabila akal fikiran yang sehat digunakan, jelas kebatilannya itu. Maka banyak orang yang mendapat hidayah setelah dia belajar. Ada pendeta, dari kecil lagi dia mempelajari agama yang dia warisi dari ayah dan ibunya. Tetapi agamanya itu agama yang isinya menyekutukan Allah. Setelah dia dewasa, dia mulai terus membaca dan terus membaca. Kemudian dia mendapatkan pengetahuan, oh tak mungkin Allah itu lebih dari satu. Tuhan itu mestilah satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, esa. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Tak ada lagi. Bermakna dinafikan, ditidakkan. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran illallah kecuali Allah. Itulah dia harga kita yang sebenarnya. Nilai kita yang sebenarnya itu adalah itu. Yaitu di kalimah la ilaha illallah. Kita ingin hidup di atas kalimah itu dan kita ingin meninggal dunia dengan kalimah itu. Dan kita berharap mudah-mudahan insya-Allah Allah wafatkan kita dalam keadaan dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala supaya kita lebih mantap lagi, lebih kokoh lagi, lebih kuat lagi di dalam mentauhidkan Allah, dan mudah-mudahan lebih jauh kita terhindar dari perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua ayat yang akan kita pelajari sebagai mukaddimah tentang apa yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Namun sebelum itu kita akan membaca terlebih dahulu ayat yang akan kita pelajari, kemudian kita terjemahkan supaya kita lebih dekat nanti dengan kandungannya ketika kita mentafsirkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulahu aina ma yuwajjihhu la ya'ti bi khair. Hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim. Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basar aw huwa aqrab. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman,
Wa daraballah, dan Allah membuat, daraba membuat, dan Allah membuat masalan, permisalan atau perumpamaan, rajulaini, dua orang lelaki, ahaduhuma, salah seorang dari mereka yang berdua itu, abkam, bisu. Bisu maknanya tidak bisa berbicara. La yaqdiru, tidak punya kuasa, ala syai', atas sesuatu pun. Jadi tak bisa buat apa-apa, tak ada kuasa. Nah, ini langsung fahami seperti yang kita sampaikan di muqaddimah tadi. Berhala. Berhala bisu. Berhala tak punya kuasa apa-apa. Wa huwa kallun ala maulahu, dan dia menjadi beban atau tanggungan bagi penanggungnya. Menjadi beban itu maknanya yang mengurusinya adalah tuannya. Ya. Cobalah lihat patung itu. Yang menjadi beban kita. Kalau sudah malam, bisa patung itu menghidupkan sendiri lampu di ruangan tempat dia tinggal itu. Enggak, kita yang menghidupkan lampu untuk patung itu. Akan jadi beban kita dibuat. Bukan dia menerangi hidup kita, kita pula yang menerangi hidup dia. Ini contoh mudah. Apalagi yang menyajikan sesajen kepada patung. Bukan patung itu yang ngasih makan ke kita, kita yang ngasih makan patung tuh. Tapi tak dimakannya juga. Ada ngasih roti, ada ngasih jeruk, buah-buahan. Dan dia menjadi tanggungan bagi tuannya. Aina ma yuwajjihu, kemana saja dia diarahkan, la ya'ti bi khair, dia tidak mendatangkan kebaikan apa-apa. Jadi kalau dia diarahkan, tak mendatangkan kebaikan. Hadapkanlah patung itu mau ke mana? Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Tak ada mendatangkan kebaikan apa-apa. Hal yastawi, apakah sama huwa, yang bisu itu, yang tak punya kuasa apa-apa itu, yang menjadi tanggungan bagi tuannya itu, yang diarahkan tetapi tidak mendatangkan kebaikan apa-apa itu, sama tidak dengan waman, dengan orang yang yakmuru, dia memerintah bil adli, untuk berlaku adil, memerintah dengan adil, wahwa, dan dia itu ala, di atas siratin, jalan mustaqim, lurus. Yang memerintah berarti bisa tak berbicara? Kalau tak bisa bicara, macam mana mau memerintah? Maka ketika disebut dia ya'muru bil adli, dia memerintah dengan adil, bermakna dia bisa bicara. Maka samakah yang bisu dengan yang bisa berbicara? Mana sama? Nah, itu antara makhluk dengan makhluk sudah kita fahami, tak mungkin sama. Maka bagaimana pula antara makhluk dengan khalik? Maka jelas tak bisa disamakan sama sekali. Dan Allah membuat permisalan dua lelaki. Salah seorang dari mereka berdua itu bisu, tidak punya kuasa apa-apa, dan dia menjadi tanggungan bagi tuannya. Kemana saja dia diarahkan oleh tuannya itu, dia tidak mendatangkan kebaikan. Maka apakah sama dia yang seperti itu sifatnya dengan orang yang memerintah dengan adil dan dia berada di atas jalan yang lurus? Jadi ayat ini berbentuk pertanyaan. Ayat berikutnya lagi. Walillahi, dan bagi Allah, atau juga boleh milik Allah, ghaibu, yaitu perkara yang gaib, as-samawat, dari langit. Jadi perkara-perkara gaib yang berkaitan dengan langit, wal ard, dan bumi. Jadi kegaiban langit dan bumi. Itu kalau kita terjemahkan secara harfiah. Dan milik Allah lah kegaiban langit dan bumi. Maknanya Allah mengetahui yang gaib di langit ataupun di bumi. Wa ma amrus sa'ah, dan tidaklah urusan kiamat illa, kecuali kalamhil basar, seperti pejaman mata atau kerdipan mata. Mata berkedip, sekedip saja. Maka seperti itulah
kiamat itu apabila Allah berkehendak untuk memberlakukannya. Jadi tidak susah bagi Allah untuk memberlakukan kiamat. Untuk menghancurkan langit dan bumi ini tak susah bagi Allah. Atau huwa akrab, atau lebih akrab, lebih dekat lagi. Maknanya lebih cepat lagi untuk membinasakan langit dan bumi dengan kiamat. Inna, sesungguhnya Allah ala kulli syai', atas tiap sesuatu, qadir, maha berkuasa. Dan kepunyaan Allah lah kegaiban langit dan bumi, dan tidaklah urusan kiamat itu kecuali seperti pejaman mata atau kerdipan mata, atau lebih cepat lagi dari itu. Sesungguhnya Allah atas tiap segala sesuatu maha berkuasa. Ujung ayat, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Oh, berarti dua ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha mengetahui. Maha mengetahui segala sesuatu. Kegaiban di langit dan di bumi, Allah mengetahuinya. Kemudian Allah juga berkuasa ke atas setiap yang diketahui, baik itu yang di langit ataupun yang di bumi. Kalau seperti itu sifat Allah, maha mengetahui, maha berkuasa, dan tidak seperti itu sifat makhluk, apalagi berhala, maka bolehkah Allah itu disamakan dengan makhluk, atau makhluk itu disamakan dengan Allah? Tidak. Disinilah tidak bolehnya menyekutukan Allah. Maka dilarang. Kalau sudah punya pengetahuan masih juga menyekutukan Allah, itu namanya angkuh, sombong. Nah, yaitu tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkannya. Sebenarnya setiap pesan para nabi, ketika nabi itu diutus, pertama kali yang disampaikan oleh nabi adalah supaya manusia mentauhidkan Allah. Ani'budullaha malakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu pesan-pesan para nabi. Tapi berlalu waktu, berjalan masa, berganti generasi, ada saja yang menyekutukan Allah. Dahulu pada masa Nabi Adam, anak keturunan Nabi Adam yang mengikuti jejak langkah Nabi Adam mentauhidkan Allah. Tapi berjalan waktu, pada masa Nabi Nuh, mereka ada yang menyembah berhala. Maka dikirim Nabi Nuh untuk memperbaiki kepercayaan manusia kepada Allah. Tapi Nabi Nuh dimusuhi. Nah, maka Nabi Nuh terus menyampaikan dakwah. Berapa lama Nabi Nuh memperbaiki keadaan kaumnya itu? 950 tahun. Bagaimana kaum itu berubah? Ada yang berubah, tapi bisa dihitung dengan jari. Nah, sebanyak yang datang ini aja lah. Padahal penduduk negeri ini begitu ramainya. Nah, mereka tetap dalam kekufuran, dalam kemusyrikan. Akhirnya penyelesaiannya dari sisi Allah adalah banjir besar. Yang tidak mau mentauhidkan Allah masih juga hanyut dan tenggelam di dalam kemusyrikan, kekufuran, menyembah berhala, ditenggelamkan di dalam banjir besar. Maka pada masa Nabi, setelah banjir besar, semua beriman kepada Allah. Karena kan yang selamat kan yang beriman, yang bersama dengan Nabi Nuh dalam kapal, turun ke bumi kembali, dari kapal turun ke bumi, udah beranak pinak kembali, banyak lagi jumlahnya. Kembali lagi ada juga di antara anak keturunan Nabi Nuh itu yang menyekutukan Allah, menyembah berhala. Dikirim pula Nabi apa lagi selepas itu? Nabi Hud, Nabi Saleh, dikirim Nabi Idris, Nabi Ibrahim. Terus nabi-nabi itu dikirim untuk memperbaiki, sampailah kepada Nabi Muhammad. Bagaimana keadaan manusia pada masa Nabi Muhammad dikirim menjadi Rasul? Di barat manusia menyekutukan Allah, yaitu di barat, apabila kita sebut di barat sana ada agama Kristen,
Maka agama Kristen menyekutukan Allah. Yaitu mempercayai Tuhan itu berapa? 3. Tuhan Bapa yang di surga, Tuhan Anak yang diutus ke bumi, dan Ruhul Kudus. 3 dalam 1. Maka turun ayat Al-Quran, Qul, katakan wahai Muhammad, Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu 1. La taqulu salasah, jangan kamu katakan 3. Sesungguhnya Tuhan itu ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu Tuhan yang Maha Esa. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah salah satu dari yang 3. Itu diturunkan kepada Rasulullah untuk memperbaiki orang yang di barat sana. Yang di timur sini, kita kan di timur ini kan, berbanding tempat Nabi diutus, Mekah, Madinah, kita ini di bahagian timur. Di bagian timur nih kita juga banyak yang tinggal di Nusantara ini menyekutukan Allah. Menyembah patung-patung, berhala-berhala. Bahkan ada yang percaya kepada jin, kepercayaan animisme. Kalau ada pohon besar disembah. Kalau ada batu besar disembah. Gunung Merapi pun disembah. Supaya tak meletus, maka diberi sesajen. Tapi meletus juga. Dengan penjaga gunung itu mati sekali. Karena tidak mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Kalau meminta keselamatan, minta kepada Allah. Karena keselamatan itu dari Allah. Bukan dari gunung atau penjaga gunung. Tapi sampai hari ini banyak juga yang membawa sesajen ke pantai selatan. Karena kononnya di pantai selatan itu ada penunggunya. Tahu semua. Karena ada filmnya ya, Nyi Roro Kidul. Bohong, dusta. Yang berkuasa di alam semesta ini sepenuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada jin di dalam kekuasaan Allah, yang menguasai bangsa jin itu, maka apabila Allah yang maha berkuasa, semestinya yang dituhankan hanyalah Allah. Maka perbuatan orang-orang yang di timur, yaitu menyekutukan Allah dengan selain Allah, menyembah batu, menyembah pohon, kemudian menyembah jin, dibetulkan dengan datangnya agama Islam. Alhamdulillah kita sekarang nih di timur tak ada lagi yang menyembah pohon besar, tak ada lagi. Yang menyembah matahari, yang sudah masuk Islam lah, tidak lagi. Yang menyembah batu besar, tak ada lagi. Yang bertapa-tapa di dalam gua, sudah tak ada lagi. Karena kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di pedalaman sana masih ada. Masih. Tugas kita lah sekarang untuk berdakwah ke dalam sana, yaitu untuk menyeru mereka kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia 2 ayat yang akan kita pelajari insyaallah. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita mulai dari ayat yang pertama dari 2 ayat, yaitu ayat yang ke-76 dari surah An-Nahl ini. Wa daraballahu mathalan rajulaini, dan Allah membuat perumpamaan dengan 2 orang lelaki. Sebelum ini sudah kita terangkan bahwasanya membuat perumpamaan atau permisalan tujuannya adalah untuk memudahkan kita memahami. Umpamanya saya mau membuat perumpamaan. Ada pengajian tafsir di Mesir. Lebih kurang 20 tahun yang lalu di Mesir. Lebih 20 tahun yang lalu. Tahun 90-an. Sampai 98. Yang menyampaikannya adalah Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, meninggal dunia pada tahun 1998. Pernah tak ikut pengajian itu di sana? Enggak, kita di sini. Seperti apa pengajian itu? Tak bisa kita memahaminya karena kita tak pernah hadir di situ. Maka saya buat perumpamaan.
pengajian yang di sana itu seperti yang kita ikuti sekarang di sini. Ini seperti perumpamaan yang di sana. Dengan perumpamaan ini, bisa tidak memahami seperti apa dahulu di sana. Nah, perumpamaan itu tujuannya adalah untuk memudahkan kita memahami. Nah, pernah tidak ke India? Tak pernah. Tengok filmnya ada. Tetapi ke Indianya tak pernah melihat. Ada satu bangunan yang sangat indah, cantik sekali. Namanya Taj Mahal. Tahu semua ya, Taj Mahal. Tapi tak pernah sampai sana ya. Nah, dari mana tahu? Oh, dalam film, dari foto. Tapi bentuk bangunannya tak pernah lihat kan? Nah, kemudian ada yang mengatakan, Bapak kalau mau melihat seperti apa Taj Mahal itu, datanglah ke Masjid An-Nur, Provinsi Riau. Ada gaya-gaya Taj Mahal di situ. Dengan perumpamaan itu, maka kita pun mudah memahami, oh seperti itu rupanya yang di sana. Jadi perumpamaan itu tujuannya adalah untuk memudahkan kita memahami. Maka Allah mudahkan kita untuk memahami tentang siapa Allah dan siapa selain Allah, yaitu dengan membuat perumpamaan dua orang lelaki, yaitu yang satu bisu dan yang satu bisa berbicara. Yang bisu itu adalah yang diumpamakan, apa yang diumpamakan? Berhala. Berhala diumpamakan dengan yang bisu. Kalau yang bisu tak bisa mengeluarkan kata apa-apa, tak bisa memerintah apa-apa, tidak bisa menyampaikan apa-apa, maka apakah dia punya sifat kesempurnaan? Tidak, sifat kekurangan. Maka yang punya sifat kekurangan tidak sepatutnya dituhankan, disembah. Nah, jadi Allah umpamakan, Allah misalkan berhala itu dengan orang yang tidak bisa berbicara. Orang yang bisu. Kemudian yang satu lagi, yang berbicara. Nah, apabila yang berbicara, yaitu siapa? Manusia umpamanya. Siapa manusia yang berbicara, yang menyampaikan dengan jelas pesan, dengan adil dan mendatangkan manfaat? Rasul umpamanya, Rasulullah. Rasulullah kan berbicara, kemudian menyampaikan pesan dengan terang, dengan jelas, dan apabila kita ikuti, kita mendapatkan manfaat. Sama tidak orang yang bisu tak bisa berbicara dengan Rasul yang menyampaikan dakwah dengan jelas? Tak sama. Kalau antara makhluk saja yang seperti itu, kita tidak bisa menyamakannya, tak mungkin kita akan menyamakannya, apatah lagi berhala yang tak bisa bicara apa dengan Allah yang maha sempurna dalam sifatnya. Kalau manusia berkata-kata, perkataan manusia masih lagi terbatas dengan ilmu manusia yang terbatas. Tetapi apabila Allah berfirman, kalau manusia berbicara, kalau Allah berfirman, apabila Allah berfirman dengan ilmunya yang luas, bagaimana firman Allah? Maka kandungan firman Allah itu adalah kandungan ilmunya adalah luas, karena datang dari ilmu Allah yang maha luas. Maka ketika kita kaji-kaji firman Allah ini, tak habis-habis kita mengkajinya. Dan berapa banyak orang yang mengkaji firman Allah ini, ada saja satu yang baru yang disampaikan. 100 ulama tafsir, 100 pula yang baru-baru yang disampaikan, yang tak disampaikan oleh yang sebelumnya. Dan masih ada lagi kandungan yang belum tersampaikan. Masih ada lagi yang belum tersingkap. Nah, apakah sama orang yang bisu dengan orang yang bisa berbicara? Kalau orang-orang saja tidak mungkin kita samakan, apalagi berhala yang bisu dengan Allah. Ini yang diinginkan di dalam ayat yang ke-76 ini. Dibuat dalam bentuk perumpamaan supaya kita mudah untuk memahami. Dan Allah membuat permisalan dua orang laki-laki, yang seorang itu bisu. Bisu, satu, la yaqdiru ala syai'in, tak punya kuasa apa-apa. Yang kedua, ini sifat kekurangan, tak bisa berbicara, sifat kekurangan. Tidak berkuasa, tak punya kemampuan apa-apa, itu juga sifat kekurangan.
Ini yang kita sebut tadi itu. Kalau diletakkan di atas meja itu, di atas meja aja lah dia selama-lamanya. Hei, berpindahlah kau patung, berhala. Bisa dia berpindah? Enggak, tak mungkin. Karena dia tak punya kuasa apa-apa. Wa huwa kallun ala maulahu. Sifat kekurangan yang ketiga. Dan dia ditanggung oleh tuannya. Sifat kekurangan yang keempat. Ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Dan kalau dia diarahkan, maka dia tidak akan mendatangkan kebaikan apa-apa. Nah, bermakna kalau yang disebutkan lelaki yang pertama itu punya sifat kekurangan yang banyak, maka apakah sama yang punya sifat kekurangan itu dengan yang punya sifat, ini yang berikutnya. Hal yastawi, apakah sama dengan huwa, dia yang wa may ya'muru bil adli. Ya'mur memerintah bil adli dengan adil. Memerintah bermakna dia mengeluarkan suara. Kemudian mengeluarkan suara bukan perintahnya itu perintah yang sia-sia tak ada manfaat, enggak. Perintahnya itu perintah adil. Siapa biasanya di pengadilan itu yang mengeluarkan arahan, perintah dengan adil, yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan sehingga mendatangkan manfaat? Hakim. Sama tak hakim yang punya kuasa memerintah dengan suaranya itu, dengan adil, dengan orang yang bisu tak punya kuasa apa-apa? Kalau antara manusia saja yang seperti itu kita tak bisa samakan, maka jangan sekali-kali menyamakan makhluk dengan Khalik, menyamakan berhala dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga tidak manusia yang menyembah berhala? Itulah dia tanggung jawab kita pada hari ini. Wa huwa ala siratim mustaqim. Yang lelaki kedua itu berada di atas jalan yang lurus. Sama tidak? Kalau yang satu lagi berarti tidak berada di atas jalan yang lurus. Nah, kalau yang satu tidak berada di atas jalan yang lurus, di atas kesesatan, yang satu lagi di atas kebenaran, tidak sama, maka jangan samakan. Kalau menyamakannya juga berarti tidak menggunakan akal pikiran dengan baik. Jadi siapa orang yang cerdas? Orang yang mentauhidkan Allah. Siapa orang yang bodoh? Orang yang menyekutukan Allah. Maka zaman-zaman kemusyrikan di situ berleluasa, zaman itu disebut zaman kebodohan, zaman jahiliyah. Maka pada masa dahulu, pada masa zaman jahiliyah, sebelum Rasulullah diutus, manusia menyembah berhala. Ini mungkin perlu kita ulang sekali lagi. Dahulu sebenarnya kota Mekah, kota Madinah, kota itu adalah kota Nabi. Siapa Nabi yang berada di kota Mekah itu dahulu? Sebelum Nabi Muhammad. Yang mentauhidkan Allah. Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail. Ada tidak bukti bahwasanya Allah yang menyelamatkan Ka'bah itu? Bukan manusia yang menyelamatkannya dari gempuran tentara Abraha dari Yaman yang berpasukan gajah. Ada bukti. Tetapi pada masa Rasulullah itu dilahirkan, sampai Rasulullah diangkat menjadi Rasul, penduduk kota Mekah itu menyembah apa? Berhala. Padahal mereka ini adalah turunan Nabi Ibrahim yang mentauhidkan Allah. Keturunan Nabi Ismail yang mentauhidkan Allah. Dari mana munculnya asal-muasal menyembah berhala ini di kota Mekah? Dulu pernah kita sampaikan ada seorang yang bernama Amru bin Luhai. Amru bin Luhai ini salah seorang pemimpin Quraisy, bangsa Arab di kota Mekah. Ada wabah, yaitu penyakit menular. Kemudian orang yang biasa menyembuhkan penyakit di kota Mekah tak mampu untuk menyembuhkan wabah itu. Maka ketika pergi ke Syam, mereka menjumpai ada orang yang mampu menyembuhkan penyakit di Syam. Maka mereka pun mengkagumi orang-orang Syam. Orang Syam ini hebat karena bisa menyembuhkan penyakit. Kita di kota Mekah tak bisa menyembuhkan penyakit.
bermakna ilmu mereka yang ada di Syam ini lebih tinggi dari kita. Sama dengan kita sekarang ini, kita tergagum kepada Barat. Oh hebat nih orang Barat nih, ilmunya tinggi ini. Maka kita pun terkagum-kagum. Kemudian begitu juga. Biasanya yang terkagum itu akan mengikuti yang dikagumi. Maka Amr bin Luhai bertanya kepada orang Syam, apa yang membuat kamu bisa dan hebat menyembuhkan penyakit? Karena kami menyembah berhala. Kami menyembah patung. Oh kalau begitu, kalau kami mau pandai juga seperti kamu, berarti kami juga menyembah patung seperti kamu. Maka berikanlah kepada kami satu patung untuk kami sembah, supaya kami pandai pula untuk menyembuhkan penyakit seperti kamu. Maka diberilah berhala oleh orang Syam untuk dibawa ke kota Mekah. Apa nama berhala ini? Ini dalam kajian Sirah Nabawi ini. Nama berhala yang pertama yang dibawa ke kota Mekah itu namanya Hubal. Sebelum Lata, Uzza dan Manata. Namanya Hubal. Disembahlah Hubal itu. Karena dia adalah seorang pemimpin, maka dia paksa penduduk kota Mekah itu untuk menyembah berhala. Hubal. Berhala pertama. Mulailah penyembahan berhala. Tapi tak pandai-pandai juga, sama seperti orang Syam. Pergi lagi ke Syam. Kami dah sembah berhala, tapi kami tak juga bisa hebat seperti kamu. Kata orang Syam, berapa berhala yang kamu sembah? 1, tak cukup. Tambah lagi. Maka minta tambahan. Itulah tambahan berikutnya. Lata, Uzza, Manata. Jadi kepercayaan menyembah berhala di kota Mekah itu, dari mana asalnya itu? Dari Syam. Syam itu Yordania sekarang. Dari kaum Nabatian. Kalau kita pergi ke sana, ada satu gunung batu, ada kaum pernah berdiam di kawasan gunung batu itu, yang sampai hari ini ada ukiran, yaitu berhala Lata, Uzza, dan Manata. Yang dahulu itu adalah nama raja, nama anak-anaknya. Kemudian disembah menjadi berhala. Kemudian memintalah kepada berhala tersebut supaya menjadi cerdas, menjadi kaya, menjadi kuat, menjadi selamat, dan lain sebagainya. Akhirnya meminta kepada selain Allah. Maka hati-hati. Hati-hati. Bisa juga kita tergelincir seperti itu. Kalau kita tidak punya pengetahuan yang cukup tentang akidah yang benar, tentang tauhid yang benar. Jadi ayat yang ke-76 adalah permisalan untuk memudahkan kita memahami bahwasanya tidak sama antara berhala yang disembah oleh manusia yang sebenarnya bukan Tuhan tetapi dituhankan oleh manusia dengan Allah, Tuhan yang sebenarnya. Tidak sama. Untuk menerangkan ketidaksamaan itu Allah buat perumpamaan antara 2 orang saja, 2 orang lelaki. Yang satu bisu dan yang satu berbicara. Sudah jelas? Sudah. Apabila sudah jelas tentang Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya disembah dan tinggalkanlah selain Allah itu. Maka Allah menambahkan lagi di ayat berikutnya tentang dirinya supaya manusia ketika mengagungkan Allah, memuliakan Allah, menyembah Allah, mengagungkannya itu dengan pengetahuan yang lebih luas, yang lebih mendalam, yaitu Allah memberitahukan tentang dirinya yang maha mengetahui. Kalau yang tadi Allah maha berkuasa. Nah, sekarang pula Allah yang maha mengetahui. Pengetahuan Allah meliputi langit dan bumi. Bukan hanya meliputi yang nyata, tetapi meliputi yang gaib. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Dan milik Allah lah yang gaib di langit dan bumi. Atau Allah menguasai kegaiban langit dan bumi. Ini kalau dilanjutkan untuk memudahkan kita memahami adalah
Kan ada yang nyata, ada yang gaib. Allah mengetahui yang nyata, mengetahui. Allah mengetahui yang gaib. Dalam ayat ini Allah mengetahui yang gaib, yang di langit ataupun yang di bumi. Nah, kalau kita melanjutkan, mengapa tak ada yang nyata disebutkan di sini? Sebabnya adalah kalau Allah sudah mengetahui yang gaib, apa sambungannya? Lanjutannya apa? Apalagi yang nyata. Maka tak perlu menyebut yang nyata itu. Karena ketika Allah menyebut yang gaib, bermakna ilmu Allah itu sudah sangat luas sekali. Karena meliputi yang gaib juga. Walillahi ghaibus samawati wal ardh. Gaib. Apa makna gaib? Gaib bukan hanya tidak nampak, tidak mampu dicapai oleh panca indera manusia. Mata tak bisa melihatnya, telinga tak bisa mendengarnya, apalagi panca indera kita. Tangan kita tak bisa merabanya, lidah kita tak bisa mencicipinya, hidung kita tak bisa membaunya. Kita tak mampu untuk mencapainya. Kita mencapai dengan panca indera kita tak mampu mencapainya. Lalu kita meyakininya. Dengan apa kita meyakininya? Dengan iman di dalam hati. Nah, jadi kita dapat melihat malaikat. Tidak, tapi percaya. Percaya. Bisa mendengarkan perkataan malaikat? Enggak. Tapi kita percaya. Percaya. Bisa bau malaikat? Apa baunya? Harum? Enggak. Tapi kita percaya. Percaya. Mengapa percaya juga? Keimanan hati itu. Pertanyaan berikutnya, mengapa beriman kepada malaikat? Malaikat itu adalah ada. Percaya malaikat itu ada? Ada. Apa sebab? Anda beriman kepada Allah. Itu kan pangkal gaji. Saya percaya kepada malaikat itu ada, karena saya percaya kepada Allah yang memberitahukan malaikat itu ada. Dari mana kita tahu malaikat itu ada? Dari Allah melalui Al-Quran, melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah memberitahukan, maka ketika Allah memberitahukan Allah memiliki malaikat, maka kita percaya adanya malaikat itu. Meskipun kita tak melihatnya, ya meskipun kita tak melihatnya. Berarti mana yang kita dahulukan? Panca indera kita, akal kita, atau iman kita dalam perkara yang gaib? Itu yang penting. Itulah dia tauhid itu. Kalau dibawa-bawa ke akal dulu, kemudian bisa faham baru percaya, itu bukan keimanan. Itu kepuasan akal. Dan banyak perkara agama ini ketika dibawa ke akal-akal tak bisa memahaminya. Bagaimana? Masih percaya juga? Dibawa ke akal, akal tak bisa memahaminya. Percaya? Kalau tidak bermasalah, tidak. Umpamanya, siapa sahabat Nabi yang bergelar, yang membenarkan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi. Bukan dengan akalnya membenarkan, dengan imannya. Karena yang disampaikan Nabi itu tak masuk akal. Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Nabi menyampaikan bahwasanya semalam ia diperjalankan oleh Allah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal jauh itu jaraknya itu. Pada malam itu juga diangkat ke langit. Pada malam itu juga melewati lapisan-lapisan langit yang 7. Mana ada manusia yang pernah bercerita seperti itu perjalanannya. Nabi menyampaikannya. Pada malam itu dibawa oleh malaikat Jibril dan bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Idris, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dibawa masuk ke dalam surga, diperlihatkan neraka. Kan begitu kan? Perjalanan Isra dan Mi'raj. Maka Nabi menyampaikannya. Orang yang menggunakan akal, ini gila orangnya. Apa sebab? Dia memahami dengan akal. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memahami dengan iman. Kalau Nabi Muhammad yang menyampaikannya,
maka saya percaya. Saya mempercayainya bukan karena akal saya. Saya mempercayai karena keimanan saya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Kalau sebagai Rasul Allah, sebagai utusan Allah, bermakna Allah yang berkuasa penuh ke atasnya. Kalau Allah yang memperjalankannya, apa halangan bagi Allah untuk memperjalankan hambanya dalam waktu yang singkat meskipun jarak tempuh jauh? Karena Allah yang memperjalankan itu adalah Allah yang maha berkuasa. Itu iman. Iman itu yang penting sekarang. Contoh mudah ini sekarang ini. Ini iman kita itu kadang-kadang teruji ketika kita umpamanya ditimpa musibah. Contoh mudah lah. Tapi na'udzubillah lah berlaku ke atas diri kita. Kita sekarang badan kita ini sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Tapi mungkin boleh jadi Allah uji kita dengan penyakit. Yaitu setelah kita pergi periksa ke dokter, dokter pun mengatakan, Pak, nampaknya penyakit Bapak ini banyak macamnya, Pak. Setelah kami percaya, ini Pak, kalau Bapak tak percaya, ini hasil dari laboratorium. Jantung Bapak, ginjal Bapak, ini semua. Dan pasien kami kalau seperti Bapak ini biasanya sebulan, 2 bulan. Kira-kira bagaimana? Oh, kita tak percaya kepada dokter yang satu itu. Kita minta second opinion. Pendapat yang kedua. Tak mau dalam negeri, luar negara lagi. Pergilah. Mau kemana pergi? Rupanya hasilnya sama. Tak ada beda. Dan pun juga diberi vonis. Nampaknya 2-3 bulan ini saja, Pak. Bagaimana? Nah, ini dari sisi keimanan. Mungkinkah kita akan sembuh? Dokter mengatakan tak mungkin. Mungkinkah kita akan sembuh? Dokter mengatakan tak mungkin. Melawan dokter ya? Mungkin. Ini kata mungkin ini penting untuk dipahami ini. Kata dokter, setiap pasien saya yang seperti Bapak ini mati. Itu bahasa kasarnya macam itu lah. Nah, 2-3 bulan pergi. Rasanya selama ini tak ada pasien yang seperti ini sembuh, tak ada. Mungkinkah kita akan sembuh? Mengapa berani mengatakan mungkin? Karena keimanan kita kepada Allah. Dokter itu membuat kesimpulan mungkin berdasarkan kasus-kasus sebelum ini, sebab akibat. Tapi bisa saja keajaiban itu berlaku. Yang memberlakukannya adalah Allah yang maha berkuasa. Karena keimanan kita kepada Allah yang maha berkuasa, apa yang tak mungkin? Itu pengaruh tauhid dalam hidup kita. Maka akan hilangkah semangat kita dengan pendapat dokter itu? Berkurangkah semangat kita tambah satu lagi dokter berpendapat sama? Nah, apa sebab? Kalau Allah menghendaki saya sembuh dengan izinnya. Mungkin dokter itu yang lebih dulu dari saya. Contohnya lah. Ya mana tahu, karena kematian di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan ajal bagi setiap manusia. Nah, disinilah pentingnya kita menanamkan nilai tauhid dalam diri kita supaya kita menjadi tenang, karena semuanya kita kembalikan kepada Allah. Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Allah mengetahui yang gaib yang di langit dan yang di bumi. Berikutnya lagi, wa ma amrus saati illa kalamhil basar. Setelah Allah menerangkan tentang pengetahuannya, Allah menerangkan tentang kekuasaannya. Yaitu kekuasaan Allah, yaitu kuasanya untuk menghancurkan langit dan bumi ini. Susahkah bagi Allah untuk menghancurkan langit dan bumi? Tidak.
Allah menyebutkan mudahnya bagi Allah untuk menghancurkan langit bumi seperti seseorang mengerdipkan matanya. Nah, kan mudah sekali kan? Sekelip mata, satu kerdipan mata, langit dan bumi ini bisa hancur binasa. Oh, ada tidak selain Allah yang seperti itu kuasanya? Tidak ada. Maka ayat ini untuk mengokohkan lagi tauhid kita kepada Allah dengan lebih mengagungkannya. Karena dialah yang maha mengetahui, satu lagi maha berkuasa. Maka penutup ayat, au huwa aqrab, atau lebih cepat lagi dari kerdipan mata, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Tinggal satu kata, lamhil basar. Tadi kita terjemahkan dengan apa tadi? Kerdipan. Sebenarnya bukan hanya maknanya kerdipan. Tidak berkedip pun juga bisa difahami makna lamhil basar, lamhul basar. Umpamanya, mata tetap terbuka. Sekarang kita menghadap kemana? Arah ke kanan, umpamanya. Kemudian kita pindahkan ke kiri. Itu juga namanya lamhul basar. Jadi tak semestinya tutup kemudian buka. Enggak. Dari kanan ke kiri saja. Kan cepat itu kan? Seperti itu cepatnya Allah menghancurkan langit dan bumi ini. Kalau Allah berkehendak demikian, jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Apabila Allah menghendaki untuk menghancurkan langit dan bumi ini, maka Allah cukup mengatakan jadi, maka jadilah, hancur. Kemudian setelah divonis oleh dokter tadi, nampaknya bapak dalam waktu singkat ini akan meninggal dunia. Kalau Allah dengan kehendaknya kun fayakun sembuh. Banyak contohnya itu. Orang yang dah divonis akan meninggal dunia sampai hari ini masih hidup. Sehat walafiat. Di sinilah nilai tauhid itu menjadikan kita hamba yang bergantung sepenuhnya kepada Allah dan yang membuat hamba itu menjadi tenang. Karena dengan ketergantungan hamba kepada Allah yang maha mengetahui, maha berkuasa, disitulah ketenangan akan didapatkan. Ketika berpaling dari Allah, disitulah kegelisahan akan dirasakan. Maka mudah-mudahan insya Allah dengan ayat-ayat yang seperti ini kandungannya akan lebih mengokohkan lagi keimanan dan meneguhkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.